Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik dari kita. Kisah kali ini tentang perjalanan seorang TKW yang rela menjadi pelampiasan nafsu majikannya demi bertahan hidup di negeri orang. Mari kita saksikan. Sahabat, sebuah kisah nyata datang dari seorang wanita muda asal Indramayu, Jawa Barat, yang kini menjadi sorotan banyak orang. Ia bernama Lina, seorang anak sulung dari keluarga sederhana yang berjuang keras demi mengangkat derajat hidup orang tuanya. Ayahnya bekerja serabutan sebagai buruh tani, sementara ibunya menjahit pakaian di rumah seadanya. Sejak kecil, Lina dikenal sebagai gadis yang pendiam namun berkemauan kuat. Ketika usianya menginjak 22 tahun, ia memutuskan mengambil jalan yang tak mudah, menjadi tenaga kerja wanita di Timur Tengah, berharap bisa memperbaiki nasib keluarga yang hidup dalam kekurangan. Proses keberangkatan Lina tidak berlangsung singkat. Ia melalui berbagai pelatihan di penampungan, belajar bahasa Arab dasar, cara membersihkan rumah, dan aturan-aturan ketat yang harus ditaati seorang pekerja migran. Setiap malam sebelum tidur, ia menatap foto ibunya dan berjanji akan pulang membawa kebahagiaan. Dalam hati, ia percaya bahwa bekerja di luar negeri akan memberinya kesempatan untuk mengubah hidup. Namun, tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa langkah itu justru akan mengantarnya pada lembaran kelam yang tak akan ia lupakan seumur hidup. Beberapa bulan kemudian, Lina akhirnya diberangkatkan bersama belasan TKW lain. Dalam perjalanan menuju bandara, wajah-wajah mereka tampak penuh harap, bercampur cemas. Ada yang tersenyum menahan tangis, ada pula yang diam memandangi langit, seolah menimbang takdir yang menunggu di seberang sana. Setibanya di Arab Saudi, Lina dijemput oleh agen lokal dan dibawa ke rumah majikannya, keluarga Al-Hasan, yang tinggal di kawasan Riyadh. Rumah besar dengan dinding putih bersih itu tampak megah dan teratur. Saat pertama kali melangkahkan kaki masuk, Lina merasakan campuran antara kagum dan takut. Hari-hari pertama terasa menenangkan. Sang majikan perempuan, Madam Aisyah, memperkenalkan Lina kepada keluarganya, memberi kamar kecil di dekat dapur, dan menjelaskan tugas-tugas harian yang harus ia jalankan. Lina bekerja keras sejak pagi hingga malam. Ia membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan menjaga anak-anak ketika dibutuhkan. Di setiap waktu senggang, Lina hanya bisa duduk di sudut kamar, memegang ponsel sederhana yang tak selalu mendapat sinyal, mencoba menghubungi keluarganya di kampung. Setiap kali suara ibunya terdengar di ujung sambungan, air matanya menetes, tapi ia selalu menenangkan diri dengan satu keyakinan, semua pengorbanan ini akan terbayar nanti. Beberapa minggu berlalu, Lina mulai memahami ritme kerja dan kebiasaan penghuni rumah itu. Tuan rumah, Khalid, dikenal sebagai pria tegas namun berwibawa. Ia jarang berbicara, namun selalu memperhatikan setiap pekerjaan Lina dengan saksama. Di awal, Lina merasa nyaman karena sang majikan tak pernah memarahinya. Bahkan, ia kerap memberi bonus kecil atau memuji hasil kerja Lina dengan kata-kata lembut. Bagi Lina, itu adalah tanda bahwa majikannya baik hati. Ia tidak tahu, di balik ketenangan dan kebaikan itu, ada sesuatu yang kelak akan merubah hidupnya untuk selamanya. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik tembok tinggi rumah Al-Hasan, Lina duduk di halaman belakang sambil menjemur pakaian. Angin padang pasir bertiup pelan, membawa aroma debu dan keheningan. Ia menatap langit yang berubah jingga dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, lindungilah aku di negeri orang." Kalimat sederhana yang ia ulang setiap senja. Tapi tanpa disadarinya, doa itu akan menjadi penguat dalam badai besar yang sebentar lagi datang menghampiri. Bagi para pekerja migran seperti Lina, langkah pertama di tanah orang memang sering dimulai dengan harapan yang indah. Namun, tak semua perjalanan berakhir seperti yang diimpikan. Sebab di balik senyum ramah dan pintu rumah megah, terkadang tersimpan rahasia kelam yang menunggu untuk terungkap. Dan bagi Lina, perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Pemirsa, setelah beberapa bulan bekerja di rumah keluarga Al-Hasan, kehidupan Lina tampak mulai stabil. Ia telah terbiasa dengan rutinitas padat dari pagi hingga malam. Setiap hari, ia bangun sebelum subuh,
menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan memastikan rumah dalam keadaan bersih sebelum majikannya berangkat bekerja. Dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja. Namun perlahan, ada perubahan kecil yang mulai terasa, perubahan yang membuat Lina gelisah tanpa tahu alasan pastinya. Awalnya, perubahan itu tampak seperti bentuk perhatian. Tuan Khalid mulai sering berbicara dengan nada lebih lembut. Ia tidak lagi hanya memerintah, melainkan memuji hasil kerja Lina. "Kau bekerja dengan baik hari ini," katanya sambil tersenyum tipis. Sekilas, kata-kata itu terdengar biasa. Tapi bagi Lina, ada sesuatu di balik tatapan mata pria itu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Seiring waktu, perhatian itu semakin sering datang. Kadang Khalid sengaja menunggu Lina menyajikan kopi sore, lalu bertanya hal-hal pribadi seperti, "Apakah keluargamu sehat?" atau "Apakah kau merasa betah di sini?" Bagi seorang pekerja seperti Lina, kebaikan majikan tentu hal yang patut disyukuri. Namun perlahan, batas antara kebaikan dan kedekatan mulai kabur. Khalid kerap muncul di tempat-tempat yang tak terduga, di dapur, di halaman belakang, bahkan di ruang cuci, seolah selalu mencari kesempatan untuk berbicara. Kadang ia berdiri terlalu dekat, membuat Lina gugup dan tak tahu bagaimana harus bersikap. Ia mencoba tetap sopan, menunduk setiap kali berbicara, berharap sang majikan menyadari batas antara atasan dan bawahan. Namun yang membuat suasana makin janggal adalah pandangan mata Madam Aisyah, sang istri. Ia tampak mulai memperhatikan gerak-gerik mereka. Setiap kali Lina melintas di ruang tamu, tatapan sang nyonya terasa tajam dan penuh tanya. Meski tidak pernah mengucap sepatah kata pun, Lina bisa merasakan kecurigaan itu tumbuh. Dalam diam, ia mulai takut, bukan hanya pada Khalid, tapi juga pada situasi yang tak lagi terasa aman. Suatu sore, ketika Lina sedang menyapu halaman depan, Khalid menghampirinya membawa segelas air dingin. "Kau pasti haus, cuaca hari ini sangat panas," ujarnya lembut. Lina menunduk, menerima gelas itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih Tuan," jawabnya pelan. Tapi sebelum ia sempat meneguk air itu, Khalid berkata lirih, "Kau tak perlu selalu memanggilku Tuan. Panggil saja aku Khalid." Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat di telinga Lina. Sejak hari itu, ia tahu ada sesuatu yang berubah. Malamnya, Lina sulit tidur. Ia teringat ucapan itu, tatapan itu, dan cara Khalid memandangnya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin hanya perasaannya saja. Tapi di lubuk hatinya, ada rasa takut yang perlahan tumbuh menjadi kecemasan. Ia sadar, ia seorang diri di negeri orang, tanpa keluarga, tanpa perlindungan. Ia hanya bisa berpegang pada doanya, berharap Allah menjaga langkahnya dari godaan dan kezaliman. Hari-hari berikutnya berjalan dengan perasaan was-was. Khalid semakin sering mencari alasan untuk memanggil Lina, meminta diambilkan dokumen, menanyakan hal sepele, atau sekadar menyuruhnya menyiapkan teh di ruang kerja. Madam Aisyah yang biasanya ramah kini lebih sering diam. Suasana rumah yang dulu terasa hangat perlahan berubah dingin. Lina hanya bisa menunduk, menahan air mata setiap kali berada di kamar kecilnya yang sempit, berdoa agar semua ini segera berakhir. Pemirsa, dalam banyak kisah pekerja migran, perhatian kecil dari atasan seringkali dianggap hal biasa. Namun bagi mereka yang hidup di rumah orang lain, tanpa kuasa dan tanpa suara, perhatian bisa berubah menjadi jebakan yang tak terduga. Dan bagi Lina, perhatian itu hanyalah awal dari badai besar yang sebentar lagi akan datang, badai yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Sahabat, malam itu begitu tenang di Riyadh. Angin padang pasir berhembus lembut, dan cahaya lampu rumah keluarga Al-Hasan berpendar redup di antara kesunyian. Di hari itu, Madam Aisyah dan anak-anaknya baru saja berangkat ke rumah keluarga besar di kota lain untuk menghadiri acara pernikahan kerabat. Hanya Tuan Khalid dan Lina yang tinggal di rumah besar itu. Lina tak pernah menduga, malam itu akan menjadi titik balik paling kelam dalam hidupnya. Sejak pagi, suasana rumah terasa berbeda. Khalid jarang keluar, memilih bekerja di ruang kerjanya yang luas di lantai bawah. Ia beberapa kali memanggil Lina untuk membantu menyiapkan makanan atau membereskan meja. Semua tampak biasa saja. Namun menjelang malam, ketika jam menunjukkan pukul 8, Khalid memanggil Lina lagi. "Lina,
Tolong bawakan teh hangat ke ruang tamu, ucapnya dari balik pintu. Lina mengiyakan dengan sopan, menyiapkan nampan berisi teh, kurma, dan sepotong roti. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju ruang tamu yang hanya diterangi lampu kuning temaram. Saat ia masuk, suasana begitu sunyi. Khalid duduk di sofa, mengenakan pakaian santai, menatap layar televisi yang menayangkan berita dalam bahasa Arab. "Letakkan di sini," katanya pelan. Lina meletakkan nampan itu di meja, lalu hendak berbalik. Namun sebelum sempat melangkah, Khalid berkata, "Duduklah sebentar, Lina. Aku ingin bicara." Lina terdiam. Hatinya berdebar. Ia tahu aturan bahwa pekerja tak boleh duduk satu ruangan dengan majikan pria tanpa kehadiran keluarga. Tapi suaranya hilang, tubuhnya seolah membeku. Dengan ragu, ia duduk di ujung sofa, menunduk dalam-dalam. Khalid menatapnya lama. "Kau sudah bekerja dengan baik," katanya lirih. "Aku menghargai itu. Tapi aku tahu, hidupmu di sini tak mudah. Aku ingin membuatmu lebih nyaman." Kata-kata itu membuat Lina semakin gelisah. Ia hanya menunduk, memegangi ujung jilbabnya dengan tangan bergetar. Suasana hening beberapa detik. Lalu langkah kaki Khalid terdengar mendekat. Lina spontan berdiri, namun tangannya tiba-tiba ditarik lembut namun tegas. "Jangan takut," katanya dengan suara berat. "Aku tidak akan menyakitimu." Tapi di balik nada itu, Lina merasakan sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ia mencoba melepaskan diri, tapi tak sanggup. Dalam detik-detik berikutnya, yang tersisa hanyalah ketakutan, air mata, dan keheningan yang menyesakkan. Malam itu, batas antara manusia dan kekuasaan hancur seketika. Ketika semua usai, Lina terduduk di lantai, menatap kosong ke arah pintu kamar yang perlahan tertutup. Ia menangis dalam diam, takut bersuara, takut melawan. Ia tahu, tak ada yang akan membelanya di negeri asing. Dalam pandangannya yang kabur, ia hanya bisa berbisik, "Ya Allah, kuatkan aku." Doa yang sederhana, tapi penuh kepasrahan. Keesokan paginya, Lina tetap bekerja seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, menyapu lantai, dan melayani tamu rumah dengan wajah datar. Tak ada yang tahu apa yang terjadi malam sebelumnya. Khalid bersikap seolah tak terjadi apa-apa, bahkan berbicara dengan nada tenang seakan semua berjalan normal. Tapi di dalam diri Lina, dunia sudah hancur. Ia tak lagi memandang rumah itu sebagai tempat kerja, melainkan penjara yang menahan jiwanya. Pemirsa, di balik kisah para TKW yang sering disebut pahlawan devisa, ada kenyataan pahit yang jarang tersentuh. Ketika mereka mencari nafkah demi keluarga, mereka juga mempertaruhkan kehormatan dan keselamatannya di tanah orang. Bagi Lina, malam itu bukan hanya sekadar peristiwa, melainkan awal dari penderitaan panjang yang akan menghantuinya setiap hari. Dan sejak malam itu, Lina tak pernah lagi tidur dengan tenang. Setiap suara langkah, setiap ketukan pintu, membuat tubuhnya gemetar. Ia hidup dalam ketakutan yang terus berulang, ketakutan yang hanya bisa ia sembunyikan di balik senyum lelah seorang pekerja yang tak berdaya. Pemirsa, setelah malam kelam itu, kehidupan Lina berubah sepenuhnya. Ia tetap tinggal di rumah keluarga Al-Hasan, tapi dirinya bukan lagi sosok yang sama. Setiap pagi ia bangun dengan mata sembab, berusaha menata wajah agar tampak tenang di hadapan sang majikan perempuan, Madam Aisyah. Ia bekerja seperti biasa, memasak, mencuci, membersihkan rumah, tapi setiap langkah terasa berat. Bayangan malam itu terus menghantui pikirannya, membuat tidur tak pernah benar-benar nyenyak. Khalid, sang majikan pria, memperlakukan Lina seolah tak terjadi apa-apa. Ia tetap memanggilnya dengan nada lembut, tetap memberikan instruksi kerja seperti biasa. Tapi di balik ketenangan itu, Lina selalu merasa diawasi. Setiap kali suara langkah kaki pria itu terdengar di lorong rumah, tubuhnya spontan gemetar. Ia berusaha menjauh, menghindar, tapi rumah itu terlalu besar dan terlalu sepi. Tak ada tempat yang benar-benar aman. Beberapa kali Lina mencoba menulis surat untuk ibunya di kampung. Namun setiap kali pena menyentuh kertas, air matanya menetes. Ia takut bercerita. Ia tahu, kabar sekecil apapun bisa membuat keluarganya panik. Ia hanya menulis singkat, "Saya baik-baik saja, Bu. Doakan saya kuat."
Kalimat sederhana itu menjadi tameng untuk menutupi luka besar yang tak bisa ia ungkapkan. Hari demi hari, Lina hidup dalam dua dunia. Dunia nyata yang penuh senyum palsu, dan dunia batin yang dipenuhi ketakutan. Ia sering menangis diam-diam di kamar mandi, menenggelamkan suara isaknya agar tak terdengar siapapun. Setiap kali waktu malam tiba, hatinya berdebar. Ia berdoa sungguh-sungguh agar malam itu berlalu tanpa panggilan, tanpa ketukan pintu, tanpa suara langkah dari arah lorong. Namun nasib tidak selalu berpihak. Beberapa kali, Khalid kembali berbuat semaunya. Lina tak mampu melawan. Ia tahu betul jika menolak, ia bisa diusir, atau lebih buruk lagi, dilaporkan dengan tuduhan palsu. Dalam sistem yang bukan miliknya, ia tak punya kuasa. Maka ia memilih diam. Ia menanggung semua sendiri, berharap waktu akan segera membawanya pulang. Madam Aisyah mulai memperhatikan perubahan Lina. Ia sering menemukan pelayan mudanya itu melamun atau menatap kosong saat bekerja. Tapi Lina selalu menutupi kesedihan itu dengan senyum tipis. "Saya hanya lelah, Madam," ujarnya singkat setiap kali ditanya. Padahal jauh di dalam hatinya, ia tak lagi lelah karena pekerjaan, tapi karena hidup yang terasa tanpa arah. Setiap malam, setelah semua penghuni rumah tertidur, Lina menengadah ke langit yang hanya terlihat sedikit dari jendela kecil kamarnya. Ia berbisik, "Ya Allah, aku ingin pulang. Aku tidak kuat lagi." Tapi keesokan paginya, ia kembali bangun, kembali bekerja, kembali menahan air mata, karena ia tahu hidupnya tergantung pada gaji yang dikirim setiap bulan untuk orang tua di kampung. Pemirsa, kisah seperti Lina bukan satu atau dua. Banyak pekerja migran yang memilih diam dalam penderitaan karena takut kehilangan pekerjaan, takut tak dipercaya, atau takut disalahkan. Mereka menelan luka dalam senyap, seolah tak ada yang terjadi, sementara di dalam hati mereka, luka itu terus berdarah tanpa terlihat. Bagi Lina, diam bukan tanda pasrah, melainkan satu-satunya cara untuk bertahan. Ia menggantungkan seluruh kekuatannya pada keyakinan bahwa setiap doa takkan sia-sia. Ia percaya, meski tak ada manusia yang menolongnya, Allah pasti melihat dan akan menuntun jalannya keluar dari kegelapan ini. Dan dari balik kamar sempit yang sunyi itu, Lina mulai menunggu pertanda, entah dari langit, entah dari waktu, yang bisa membawanya keluar dari penjara batin yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Sahabat, waktu terus berjalan. Sudah hampir setahun Lina bekerja di rumah besar keluarga Al-Hasan. Dari luar, semuanya tampak seperti biasa, rumah megah, kehidupan teratur, dan pelayan yang setia menjalankan tugas. Namun di balik dinding megah itu, ketenangan hanyalah topeng. Ada rahasia besar yang mulai tercium, perlahan namun pasti. Madam Aisyah, sang nyonya rumah, mulai merasakan perubahan pada suaminya. Tuan Khalid kini lebih sering berada di rumah, lebih sering memanggil Lina untuk hal-hal sepele, bahkan di waktu yang tak wajar. Kadang di pagi hari, kadang larut malam dengan alasan pekerjaan rumah yang belum selesai. Awalnya Madam Aisyah menganggap hal itu biasa. Namun semakin lama, insting seorang istri tak bisa dibohongi. Ia mulai memperhatikan setiap gerak Lina, dari cara gadis itu menunduk, hingga wajahnya yang selalu tampak cemas setiap kali berpapasan dengan suaminya. Suatu pagi, ketika Lina sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Madam Aisyah berdiri di jendela kamar, memperhatikannya diam-diam. Ia melihat Lina terdiam lama, seolah pikirannya melayang jauh. Ada kesedihan di mata gadis muda itu. Dalam hati, Aisyah merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia mulai bertanya-tanya, apakah gadis itu menyembunyikan sesuatu? Hari-hari berikutnya, suasana rumah menjadi tegang. Khalid terlihat semakin menjaga jarak dengan istrinya, namun justru semakin dekat dengan Lina. Ia sering mencari-cari alasan agar Lina tetap bekerja di dalam rumah, bukan di luar. Kadang ia berkata lembut, "Lina, biarkan pelayan lain yang ke pasar. Kau bantu aku merapikan ruang kerja saja." Lina tak berani menolak, meski hatinya bergetar setiap kali harus berada di ruangan itu. Madam Aisyah semakin curiga. Ia mencoba menegur suaminya, namun Khalid hanya menjawab singkat, "Jangan berpikir macam-macam. Dia hanya pelayan." Namun justru kalimat itu membuat Aisyah semakin yakin ada yang disembunyikan.
Ia mulai berbicara dengan pelayan lain, mencari tahu perilaku Lina saat dirinya tidak di rumah. Beberapa pelayan memberi jawaban samar. Mereka pernah melihat Lina keluar dari ruang kerja Khalid dengan wajah pucat, atau mendengar pintu kamar majikan pria itu tertutup di waktu malam. Kecurigaan kini berubah menjadi amarah. Dalam diam, Madam Aisyah mulai menyelidiki sendiri. Ia memeriksa ponsel suaminya, melihat jadwal kerja Lina, bahkan beberapa kali sengaja memancing percakapan di meja makan untuk melihat reaksi keduanya. Dan dari tatapan mata Khalid yang berubah gugup, ia tahu sesuatu memang telah terjadi. Lina yang semakin tertekan kini hidup dalam ketakutan yang lebih dalam. Ia merasa setiap langkahnya diawasi. Setiap kali menatap wajah Madam Aisyah, dadanya bergetar. Ia ingin berkata jujur, ingin menceritakan segalanya, tapi lidahnya keluh. Ia tahu kebenaran itu bisa menghancurkan segalanya, dirinya, pekerjaannya, dan mungkin bahkan keselamatan keluarganya di kampung. Maka ia hanya bisa menunduk, menahan air mata, berharap badai ini segera berlalu. Namun pemirsa, seperti kata pepatah, kebohongan hanya bisa berlari sampai batas waktu. Tak ada rahasia yang benar-benar abadi. Dan saat kecurigaan mulai berubah menjadi pencarian bukti, langkah menuju kebenaran hanya tinggal menunggu waktu. Suatu malam, saat semua penghuni rumah terlelap, Madam Aisyah menatap layar kecil dari sistem keamanan rumah. Ia menemukan rekaman yang membuat jantungnya berdegup kencang, rekaman yang akan mengguncang seluruh isi rumah itu. Gambar yang menampilkan kenyataan pahit, bahwa orang yang paling ia percaya justru mengkhianatinya di dalam rumahnya sendiri. Dan di pagi hari berikutnya, ketika matahari terbit di atas Riyadh, rumah megah keluarga Al-Hasan tak lagi sama. Suasana yang dulu damai kini berubah menjadi tegang. Sorot mata penuh curiga dan amarah mulai mengarah pada Lina, gadis yang hanya ingin bekerja, tapi kini terjebak dalam kisah kelam yang tak pernah ia pilih. Pemirsa, inilah awal dari terbukanya rahasia besar yang selama ini terkubur rapat. Dan apa yang terjadi setelah itu, membuat seluruh rumah berguncang oleh kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Pemirsa, inilah puncak dari kisah yang selama ini disembunyikan. Setelah berbulan-bulan diliputi kecurigaan dan kegelisahan, Madam Aisyah akhirnya menemukan jawaban yang mencabik hatinya. Malam itu, saat seluruh rumah tertidur lelap, ia memutar ulang rekaman dari kamera CCTV yang terpasang di ruang kerja dan koridor rumah. Rekaman yang awalnya ia pasang untuk alasan keamanan, namun kini menjadi saksi dari kebenaran pahit yang selama ini ia rasakan. Di layar kecil itu, terlihat sosok Lina, sang TKW muda, melangkah perlahan masuk ke ruang kerja Khalid. Tak lama, pintu tertutup. Waktu terus berjalan dalam senyap, hingga akhirnya Aisyah menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang tak tertahan. Air matanya menetes, bukan hanya karena marah, tapi karena hancur, dikhianati oleh orang yang selama ini ia percayai, di rumah yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Pagi harinya, rumah keluarga Al-Hasan berubah seperti medan perang tanpa suara. Aisyah memanggil semua penghuni rumah, termasuk Khalid dan Lina, ke ruang keluarga. Wajahnya pucat, namun matanya tajam. Dengan suara bergetar, ia melemparkan pertanyaan yang selama ini mengendap di dadanya. Apa yang kalian lakukan di belakangku? Suara itu menggema di ruangan besar, membuat semua pelayan terdiam. Khalid berusaha tenang, tapi wajahnya memucat. Ia mencoba menyangkal, namun Aisyah sudah menyiapkan bukti, rekaman yang ia bawa di tangannya. Jangan bohong lagi Khalid, ucapnya sambil menunjukkan layar ponsel yang menayangkan rekaman itu. Ruangan mendadak sunyi. Tak ada kata, hanya desah napas berat dan tangis tertahan. Lina tak sanggup menatap siapapun. Air matanya mengalir deras, tubuhnya bergetar hebat. Saya tidak ingin semua ini terjadi, katanya lirih. Saya dipaksa, madam, saya takut. Namun Aisyah yang kalap karena marah tak mampu mendengar penjelasan itu. Ia berteriak, menuduh Lina sebagai perusak rumah tangga, sebagai wanita penggoda yang mempermalukan keluarganya di mata orang banyak. Khalid mencoba menenangkan istrinya, namun justru memperburuk keadaan. Cukup. Jangan salahkan gadis itu, katanya keras. Kalimat itu membuat Aisyah semakin murka.
Ia merasa suaminya kini membela pelayannya sendiri. Dengan emosi yang memuncak, ia menunjuk Lina dan berteriak, "Keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi." Lina menangis sejadi-jadinya. Ia mencoba menjelaskan, tapi tak ada yang mau mendengar. Dalam keadaan panik dan terhina, ia dikawal keluar oleh dua pelayan lain. Hanya membawa sehelai pakaian dan tas kecil, Lina melangkah keluar dari rumah megah itu dengan langkah gontai, di bawah terik matahari Riyadh yang menyilaukan. Pemirsa, tak ada kata yang bisa menggambarkan perasaan Lina saat itu. Ia merasa hancur, bukan hanya karena kehilangan pekerjaan, tapi juga karena kehilangan harga diri yang ia jaga dengan susah payah. Ia menatap langit, menangis dalam diam, dan berbisik pelan, "Ya Allah, Engkau tahu segalanya. Aku tidak bersalah." Beberapa hari kemudian, dengan bantuan sesama pekerja Indonesia dan pihak KBRI, Lina berhasil dievakuasi dari rumah itu. Ia menjalani pemeriksaan dan menceritakan semua yang terjadi. Petugas mencatat kesaksiannya dengan hati-hati, dan kasus itu akhirnya masuk dalam laporan resmi, meski proses keadilan di negeri orang tak pernah mudah bagi seorang pekerja kecil seperti Lina. Madam Aisyah menutup rumahnya dari publik. Sementara Khalid dikabarkan menghilang dari Riyadh untuk sementara waktu, meninggalkan rumah tangganya yang kini retak. Tapi bagi Lina, luka itu tak pernah bisa sembuh begitu saja. Ia hanya ingin pulang, kembali ke tanah air, jauh dari semua kenangan yang telah menghancurkan hidupnya. Pemirsa, kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di balik seragam seorang pekerja migran, ada manusia yang juga punya hati, kehormatan, dan ketakutan. Dan terkadang, ketika kebenaran akhirnya terungkap, yang tersisa hanyalah air mata dan penyesalan dari semua pihak. Sahabat, setelah peristiwa besar yang mengguncang rumah keluarga Al-Hasan itu, kehidupan Lina benar-benar berubah. Ia tak lagi menjadi pelayan yang dikenal rajin dan sopan. Ia kini hanyalah seorang perempuan asing yang terluka, sendirian di negeri orang, tanpa arah dan tanpa tempat kembali. Malam itu, setelah diusir dalam keadaan terguncang, Lina berjalan menyusuri jalanan Riyadh dengan langkah gontai. Angin malam padang pasir terasa menusuk kulit, tapi yang lebih dingin adalah rasa hampa di dalam dadanya. Dengan bantuan sesama TKW yang kebetulan mengenalnya di pasar, Lina akhirnya dibawa ke tempat penampungan sementara milik agensi tenaga kerja. Di sana, tubuhnya lemah, matanya bengkak karena tangis. Petugas menanyakan apa yang terjadi, namun awalnya Lina hanya diam. Butuh waktu lama hingga ia berani membuka suara, menceritakan bagaimana semuanya bermula, dari perhatian kecil, tatapan aneh, hingga malam yang mengubah segalanya. Saat ia bercerita, air matanya menetes tanpa henti. Petugas mendengarkan dengan wajah serius, lalu menenangkan, "Kamu tidak sendiri, Lina. Banyak yang mengalami hal seperti ini. Tapi kamu harus kuat. Kamu harus pulang." Beberapa minggu berlalu di tempat penampungan itu. Lina menjalani pemeriksaan, memberikan kesaksian tertulis, dan menunggu proses pemulangan dari pihak KBRI. Meski semua berjalan lambat, ia bersyukur masih memiliki orang-orang yang peduli. Setiap malam, ia menatap jendela kecil di ruangan penampungan, memandangi bintang-bintang yang sama seperti yang dilihatnya di kampung halaman. Dalam hati, ia berkata pelan, "Sebentar lagi aku pulang, Bu. Aku ingin memeluk ibu lagi." Ketika hari keberangkatan tiba, Lina tak bisa menahan tangis. Dengan pakaian sederhana dan koper kecil, ia naik ke pesawat yang akan membawanya kembali ke Indonesia. Sepanjang perjalanan, kenangan buruk itu datang silih berganti. Wajah Khalid, teriakan Madam Aisyah, hingga suara hatinya yang terus bertanya, "Mengapa ini harus terjadi padaku?" Namun setiap kali air matanya menetes, ia menghapusnya cepat-cepat. "Aku harus kuat," bisiknya. "Aku harus mulai lagi." Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pagi hari. Udara lembab dan bau tanah yang khas Indonesia membuat dada Lina sesak. Ia menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca, seperti orang yang baru saja pulang dari pertempuran panjang. Di antara kerumunan, terlihat sosok ibunya yang sudah menunggu dengan wajah cemas. Begitu melihat Lina, sang ibu langsung berlari memeluknya erat, tanpa kata, hanya tangisan yang pecah di tengah keramaian bandara.
Pelukan itu membuat seluruh dinding pertahanan dalam diri Lina runtuh. Semua kesedihan, ketakutan, dan beban yang ia pendam selama ini tumpah bersama air mata di bahu ibunya. Hari-hari setelah kepulangannya tidak mudah. Di kampung, banyak tetangga yang bertanya-tanya mengapa Lina pulang lebih cepat dari jadwal kontrak. Ada yang berspekulasi, ada pula yang berbisik-bisik di belakang. Tapi Lina memilih diam. Ia lebih banyak berdiam di rumah, membantu ibunya menjahit dan menata ulang kehidupan kecil mereka yang sederhana. Dalam kesunyian malam, ia sering terbangun, mendengar kembali suara langkah kaki di lorong rumah majikannya, atau bayangan pintu yang tertutup pelan. Trauma itu tak hilang begitu saja, ia seperti luka yang tak bisa disembuhkan waktu. Namun di tengah penderitaan itu, muncul sesuatu yang baru, kekuatan. Suatu hari, ketika seorang petugas dari Dinas Tenaga Kerja datang ke desanya untuk mendata para mantan pekerja migran, Lina memberanikan diri berbicara. Ia menceritakan kisahnya, bukan untuk mencari simpati, tapi agar tak ada lagi perempuan lain yang harus mengalami nasib sepertinya. Ia berkata dengan suara tegas meski bergetar, "Kami pergi karena ingin hidup layak, bukan untuk dilecehkan. Kami ingin dihargai sebagai manusia." Kata-katanya menyentuh banyak hati. Dari situ, ia mulai aktif dalam komunitas kecil yang memberi edukasi bagi calon TKW, mengingatkan mereka agar lebih waspada, agar tahu hak dan batas mereka saat bekerja di luar negeri. Ia menjadi saksi hidup dari luka yang bisa terjadi kapan saja, bahkan di balik senyum ramah seorang majikan. Pemirsa, kisah Lina mengajarkan bahwa tidak semua yang pergi mencari nafkah akan pulang membawa kebahagiaan. Ada yang pulang dengan luka, ada yang pulang dengan trauma, namun mereka tetaplah pahlawan bagi keluarga dan negeri. Lina mungkin telah kehilangan kehormatan di mata manusia, tapi di hadapan Allah, ia tetap wanita kuat yang berjuang tanpa menyerah. Kini, setiap kali mendengar pesawat melintas di langit Indramayu, Lina akan menatapnya lama. Dulu aku naik pesawat dengan harapan, tapi kini aku menatapnya dengan doa, ucapnya lirih. Ia tak lagi ingin pergi jauh, cukup hidup sederhana bersama keluarganya, menjahit pakaian dan menanam bunga di pekarangan kecil rumahnya. Di antara aroma tanah basah dan suara ayam berkokok, ia menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Kisahnya mungkin telah usai, tapi pesan dari kehidupannya tetap bergema, bahwa kekuatan seorang wanita tidak diukur dari seberapa sering ia jatuh, melainkan dari keberaniannya untuk berdiri kembali meski dunia telah menjatuhkannya berkali-kali. Dan disinilah, pemirsa, kisah Lina berakhir, bukan dengan kemenangan besar, tapi dengan keteguhan hati seorang wanita yang memilih bertahan, berdoa, dan memaafkan dunia yang pernah begitu kejam padanya. Karena terkadang, bentuk kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah membalas, melainkan mampu berdamai dengan luka yang pernah membuat kita hancur. Pemirsa yang dirahmati Allah, kisah Lina bukan sekadar cerita tentang penderitaan seorang TKW di negeri orang. Ini adalah potret nyata dari ribuan kisah yang tak pernah tersampaikan. Kisah para perempuan yang berangkat dengan doa dan harapan, namun pulang dengan luka dan air mata. Mereka bukan hanya tulang punggung keluarga, tetapi juga saksi betapa kerasnya perjuangan hidup ketika kemanusiaan sering diabaikan oleh mereka yang punya kuasa. Lina pergi bukan untuk mencari kemewahan. Ia berangkat demi ibunya yang menua, demi rumah kecil yang butuh atap baru, demi cita-cita sederhana, hidup yang lebih baik. Namun di negeri jauh, ia justru harus membayar semua itu dengan kehormatan dan ketenangan jiwanya. Ia tak bersalah. Ia hanya manusia yang mencoba bertahan, di tempat di mana suara lemah tak didengar dan air mata tak punya arti. Kisah ini mengingatkan kita, betapa sering kita memandang perjuangan para pekerja migran hanya dari sisi uang yang mereka kirim pulang. Kita lupa, di balik setiap lembar uang hasil kerja keras itu, tersimpan rindu, penyesalan, bahkan trauma yang mereka telan sendiri. Mereka bukan hanya pahlawan devisa. Mereka adalah pahlawan hati yang mengorbankan segalanya demi keluarga. Lina memang kembali dengan luka. Tapi dari luka itulah ia belajar tentang arti kekuatan sejati. Ia tak lagi menyesali masa lalu, karena dari masa lalu itu, ia belajar bahwa setiap ujian membawa hikmah.
Bahwa dalam setiap tangis, ada doa yang naik ke langit dan didengar oleh Allah, meski manusia sering berpaling. Pemirsa, kisah ini juga menjadi peringatan bagi kita semua, agar jangan mudah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Karena kita tak pernah tahu seberapa besar perjuangan seseorang untuk sekadar bertahan. Ada yang tersenyum di luar, padahal hatinya retak di dalam. Ada yang diam, padahal dalam diamnya ia sedang berjuang melawan rasa sakit yang tak pernah selesai. Dan untuk para perempuan di luar sana, kisah ini adalah pengingat bahwa kehormatan bukan sesuatu yang hilang hanya karena orang lain berbuat jahat kepada kita. Selama hati kita tetap bersandar kepada Allah, maka kita tetap mulia. Tak ada yang bisa mencabut harga diri seorang wanita yang masih menjaga iman dan sabarnya, walau dunia memperlakukannya dengan kejam. Bagi para orang tua, suami, dan anak-anak di tanah air, mari lebih menghargai mereka yang bekerja jauh di luar negeri. Jangan hanya menunggu kiriman uang, tapi juga kirimkan doa dan perhatian. Karena seringkali yang mereka butuhkan bukan materi, melainkan keyakinan bahwa mereka tidak sendirian. Kisah Lina mengajarkan bahwa hidup bukan tentang seberapa kuat kita bisa menahan pukulan, tapi seberapa besar kita bisa bangkit setelah terjatuh. Dan bangkitnya Lina, dengan air mata, doa, dan keberanian untuk berbicara, menjadi simbol bagi banyak perempuan lain yang mungkin kini masih terjebak dalam ketakutan yang sama. Pemirsa, marilah kita jadikan kisah ini sebagai pelajaran. Bahwa setiap manusia, sekecil apapun posisinya, layak dihormati. Bahwa kebaikan sejati bukan diukur dari jabatan, harta, atau kuasa, melainkan dari bagaimana kita memperlakukan sesama dengan rasa hormat dan kasih. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang mampu menjaga kemanusiaannya di tengah kekuasaan dan godaan dunia. Dan untuk Lina, meski kisahmu penuh luka, percayalah, Allah Maha melihat. Tak ada air mata yang sia-sia. Suatu hari nanti, ketulusanmu akan diganti dengan ketenangan yang abadi. Sahabat Cantika Story, demikianlah kisah nyata penuh haru dan pelajaran yang bisa kita petik hari ini. Semoga cerita tentang Lina membuka mata kita semua, bahwa di balik senyum pekerja migran, tersimpan perjuangan besar yang tak selalu diketahui dunia. Mari bersama-sama kita kirimkan doa untuk semua saudari kita yang sedang berjuang di negeri orang. Semoga Allah selalu menjaga mereka, melindungi setiap langkahnya, dan mengembalikan mereka ke tanah air dalam keadaan selamat serta terhormat. Jangan lupa, sebelum video ini berakhir, mari kita bersama-sama bersholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat yang kita panjatkan, Allah limpahkan keberkahan dan rahmat dalam hidup kita, serta menguatkan hati bagi siapapun yang sedang diuji. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan kisah di kanal ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta bagikan kisah ini agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah darinya. Karena setiap kisah di Cantika Story bukan hanya untuk didengar, tapi untuk direnungkan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya, yang tentu saja akan menyentuh hati dan membuka mata kita tentang arti hidup yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.